Halo semuanya, selamat datang di channel Koridor Sunyi. Tempat di mana kisah-kisah horor nyata dan misteri tak terpecahkan akan membuat malam kamu semakin menegangkan. Kali ini, gue punya cerita yang katanya benar-benar nyata. Dialami oleh seorang wanita karir bernama Agnes yang bekerja di sebuah perusahaan teknologi besar. Tapi, siapa sangka di balik gemerlap kantor modern dengan lampu-lampu terang dan suasana sibuk itu tersembunyi kisah mengerikan yang sampai sekarang nggak bisa dijelaskan oleh siapapun. Sebuah kisah yang terjadi di toilet wanita, tempat yang seharusnya aman, tapi justru menjadi saksi bisu dari kehadiran sosok tanpa kepala. Jadi, siapkan diri kalian, matikan lampu, pakai headset, dan rasakan sendiri kengerian dari kisah nyata ini. Inilah hantu toilet tanpa kepala di kantor teknologi. Agnes adalah seorang wanita karir yang bekerja di sebuah perusahaan teknologi ternama di Jakarta. Perusahaan yang selalu ramai dengan aktivitas dan orang-orang sibuk mengejar tenggat waktu. Hari itu, seperti biasa, ia datang lebih pagi dari rekan-rekannya, mengenakan setelan formal berwarna abu-abu dan membawa laptop di tangannya. Hari yang cerah, suara printer, deru AC, dan ketikan keyboard menjadi latar dari rutinitasnya. Namun, siapa sangka, di balik semua itu, ada sesuatu yang tak pernah bisa dijelaskan oleh logika manusia. Sekitar pukul 2 siang, setelah makan siang bersama teman-temannya, Agnes merasa perutnya agak tidak nyaman. Ia memutuskan untuk pergi ke toilet wanita yang terletak di ujung lorong lantai 3. Toilet itu dikenal bersih dan jarang dipakai, karena kebanyakan karyawan memilih toilet di dekat pantry. Agnes melangkah pelan, melewati deretan meja kerja yang sebagian sudah kosong, karena banyak karyawan keluar untuk meeting. Suasana kantor yang biasanya ramai, terasa lebih sepi dari biasanya. Saat ia mendorong pintu toilet, hawa dingin menyergap. AC di dalam toilet terasa lebih menusuk dari biasanya. Padahal ia tahu, ruangan itu tidak memiliki pendingin sendiri. Lampu di dalamnya berkelap-kelip, seolah hampir padam. Agnes sempat ragu untuk masuk, tapi rasa ingin cepat kembali ke meja kerja membuatnya menepis perasaan aneh itu. Ia masuk ke bilik ketiga dari pintu masuk. Suara langkah sepatunya bergema pelan di lantai keramik yang licin. Setelah beberapa menit, ia selesai dan keluar dari bilik. Saat berjalan ke wastafel, ia sempat mendengar suara pelan dari bilik paling ujung, seperti seseorang sedang berdiri di dalam sana. Tapi saat ia melihat ke bawah, tidak ada bayangan kaki di celah bawah pintu bilik itu. Hatinya mulai tak tenang. Ia menyalakan keran air dan mulai mencuci tangan. Suara air mengalir, menenangkan sejenak pikirannya. Namun tiba-tiba, udara di sekelilingnya berubah dingin ekstrem. Uap putih tipis muncul di depan wajahnya, seperti napas di udara dingin. Merinding. Detik berikutnya, Agnes merasa ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Ia menegakkan tubuh perlahan dan menatap ke cermin. Jantungnya langsung berhenti berdetak sejenak. Di cermin itu, di belakang tubuhnya, berdiri sosok wanita tanpa kepala. Tubuh sosok itu mengenakan gaun putih panjang, tapi bagian lehernya hanya berupa potongan berdarah. Dari sana meneteskan cairan merah gelap yang jatuh ke lantai tanpa suara. Agnes menutup mulutnya, menahan jeritan. Ia tak berani berbalik. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri tegak di belakangnya. Tapi Agnes bisa merasakan napas dinginnya di tengkuk, seolah makhluk itu masih hidup. Tubuh Agnes gemetar hebat. Kakinya terasa lemas, tapi ia memaksa diri untuk berbalik. Saat ia menoleh cepat ke belakang, sosok itu sudah menghilang. Tapi yang lebih mengerikan, di lantai dekat pintu keluar, ada jejak darah basah yang mengarah ke bilik paling ujung. Agnes mundur beberapa langkah. Matanya tak bisa lepas dari jejak itu. Ia menatap ke arah bilik ujung. Pintunya sedikit terbuka. Hanya sedikit, cukup untuk melihat sesuatu bergerak pelan di dalam. Agnes menatapnya tanpa sadar. Jantungnya berdetak begitu keras, hingga ia bisa mendengar suaranya sendiri. Tiba-tiba pintu bilik itu menutup sendiri dengan keras. Brok, suaranya menggema ke seluruh ruangan. Agnes menjerit
dan berlari keluar dari toilet secepat yang ia bisa. Nafasnya tersengal, keringat dingin bercucuran, dan wajahnya pucat pasi ketika ia kembali ke meja kerjanya. Teman-temannya menatap heran, tapi Agnes hanya tersenyum kaku dan bilang, "Ia tidak apa-apa." Namun sejak saat itu, sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia mulai sering merasa ada yang mengikutinya. Setiap kali ia pergi ke toilet, baik di kantor maupun di mall, ia selalu merasa ada mata yang memperhatikannya dari belakang. Bahkan di rumahnya sendiri, kadang saat ia sedang mencuci muka di depan wastafel, ia melihat bayangan putih lewat di belakangnya. Seminggu kemudian, seorang petugas kebersihan kantor mengeluh karena toilet di lantai 3 sering ditemukan basah dan berbau besi setiap pagi. Padahal tidak ada yang melaporkan kerusakan apapun. Suatu malam, seorang satpam yang berjaga lembur sempat melihat pintu toilet terbuka sendiri. Padahal tidak ada siapapun di lantai itu. Saat diperiksa lewat CCTV, terlihat bayangan samar seperti wanita berambut panjang, tanpa kepala berjalan di lorong, dan menghilang tepat di depan pintu toilet wanita. Agnes semakin ketakutan dan memutuskan untuk meminta izin cuti beberapa hari. Ia berharap dengan menjauh dari kantor itu, semuanya akan berakhir. Tapi malam pertama cutinya, saat ia mencuci muka di rumah, ia melihat sesuatu di cermin kamar mandinya. Sosok wanita tanpa kepala itu berdiri di belakangnya lagi. Kali ini lebih dekat, lebih nyata, dan darahnya menetes ke bahunya sendiri. Agnes menjerit keras hingga tetangganya datang, tapi ketika pintu kamar mandi dibuka, tidak ada siapapun kecuali Agnes yang pingsan di lantai. Sejak malam itu, ia tidak pernah kembali bekerja. Toilet lantai 3 kini selalu kosong. Karyawan baru sering mendengar suara langkah kaki dan suara pintu bilik dibuka sendiri. Padahal tidak ada siapapun di sana. Hingga kini, tidak ada yang tahu siapa sebenarnya sosok tanpa kepala itu. Tapi menurut rumor yang beredar, bertahun-tahun sebelum perusahaan itu berdiri, gedung itu pernah menjadi lokasi bunuh diri seorang wanita muda yang kehilangan kepalanya karena kecelakaan lift. Konon, arwahnya tidak pernah tenang dan memilih menghantui tempat di mana darahnya pertama kali mengalir. Dan Agnes adalah orang pertama yang menatapnya langsung di cermin.